Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Pulau Misterius. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Ia duduk termenung di balkon istana, memandangi peta besar yang terbentang di hadapannya. Di peta itu terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Kazib yang sering muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi, lalu hilang lagi. Bahkan, penjaga pantai pun sering kebingungan, kadang melihat pulau itu dari kejauhan, kadang tak ada sama sekali, hanya ombak dan burung camar. Raja pun memanggil penasehat kerajaan. Apakah ini sihir? Atau pulau itu hanya mimpi masa kecilku? Gumam sang raja. Penasehat pun berkata, hamba tidak tahu, tuanku. Tapi hamba kenal seseorang yang bisa menyelesaikan misteri ini. Raja langsung memotong, jangan-jangan Abu Nawas lagi? Penasehat mengangguk pelan, betul sekali, tuanku. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang seperti biasa. Mengenakan sorban putih yang agak miring, jubah yang terlihat belum disetrika, dan sandal yang hanya satu yang bunyinya keletak. Abu Nawas, seru raja. Pernahkah kau mendengar tentang Pulau Kazib? Abu Nawas mengangguk sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Ya tuanku, pulau itu sering muncul di dongeng nenek-nenek. Katanya, hanya orang yang jujur dan tidak rakus yang bisa melihatnya. Raja pun mengangguk-angguk seolah mengerti, padahal jelas tidak. Aku tugaskan kau untuk menemukan pulau itu. Kalau kau berhasil, akan kuhadiahi kapal emas. Tapi kalau gagal, kau tahu sendiri, kata raja sambil mengacungkan jari dengan gaya drama. Abu Nawas berpikir keras. Tapi bukan tentang pulau, melainkan tentang apakah kapal emas itu bisa dijual kiloan atau tidak. Abu Nawas mengajak dua temannya yang sama anehnya, Salman si tukang bohong, dan Badrun si penakut-takut. Mereka berlayar selama berhari-hari dengan kapal kecil yang hampir tenggelam kalau ada yang bersin. Di tengah laut, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti pandangan. Abu Nawas mengambil teropong dari karung beras, lalu berseru, aku melihatnya. Pulau itu ada. Salman langsung berdiri sambil memegang burung camar. Mana? Aku cuma lihat ikan terbang. Bukan ikan terbang, itu daun pisang hanyut, sahut Badrun ketakutan. Mereka terus maju sampai tiba-tiba. Bruuk. Kapal mereka menabrak sesuatu. Tanah, seru Abu Nawas. Tidak. Itu paus tidur, sahut Badrun. Namun ternyata benar, mereka sudah tiba di sebuah pulau kecil yang penuh pohon aneh. Buahnya bisa bicara. Jangan petik aku belum matang, kata salah satu buah. Mereka berjalan-jalan dan bertemu seorang kakek berjenggot hijau yang mengaku penjaga pulau. Kakek itu berkata, pulau ini hanya bisa muncul jika yang datang tidak serakah dan tidak berniat menjual rahasia pulau. Abu Nawas mengangguk serius, lalu berbisik ke Salman, kita jual cerita ini saja ke pedagang kisah lucu. Lebih untung. Setelah berbincang panjang dengan kakek penjaga pulau, Abu Nawas mendapat jawaban dari misteri pulau itu. Pulau ini sebenarnya bukan menghilang, kata sang kakek. Ia berpindah tempat terus-menerus karena berada di atas ikan raksasa yang insomnianya kambuh. Ikan insomnia? Tanya Badrun. Ya. Tiap kali ikan itu tidak bisa tidur, dia berenang muter-muter, makanya pulaunya ikut pindah-pindah. Salman langsung tertawa,
Kalau begitu kita kasih ikan itu teh hangat biar bisa tidur. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba badai datang. Abu Nawas justru tertawa keras. Tenang saja. Selama aku masih bisa berpikir, kita pasti. Brak! Petir menyambar layar kapal mereka. Mereka akhirnya pulang dengan naik pelampung dari batang pisang, ditarik oleh bebek laut yang dikasih upah biji jagung. Sesampainya di istana, Raja bertanya, "Di mana pulaunya?" Abu Nawas menjawab santai, "Pulaunya ada tapi sedang pindah rumah karena ikan bawahnya kena stres." Raja melongo. "Apa? Tapi tenang tuanku. Ini oleh-oleh dari sana," kata Abu Nawas sambil memberikan sebuah buah yang bisa bicara. Buah itu langsung berseru, "Tolong! Aku belum ya udah, dimakan aja." Akhirnya, Raja malah tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas dan buah bicara itu. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi kau juga jenius," kata sang raja. Abu Nawas pun pulang dengan hadiah kapal dari kardus. Dan sejak saat itu, Pulau Kazib tetap menjadi misteri, dan Abu Nawas menjadi satu-satunya orang yang pernah ke sana dan pulang sambil membawa buah yang cerewet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja, raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue. Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. "Aha," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting." Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. "Wahai tuan pedagang," katanya dengan suara dibuat gemetar, "benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah?" "Tentu, hanya 1000 dirham." "1000 dirham?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak, "Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid." Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. "Pengawal! Tangkap orang ini yang berani meniru raja," teriak Abu Nawas dengan nada tegas. 2 penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. "Bukan aku. Bukan aku. Itu dia Abu Nawas." Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana.
Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti sang ratu. Para pengawal terperanjat. "Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing?" Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, "Saya ingin berbicara dengan Raja, 4 mata, dan 4 kaki," katanya sambil menunjuk kambing. Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku." Raja bingung bukan main. "Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara?" "Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut," sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. "Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu." "Tapi kambingnya setia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum polos. Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. "Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi." "Dengan suara lembut atau suara ratu?" tanya Abu Nawas. "Gunakan suara kambing sekalian," sahut Raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing, "Zulekha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan." Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu. Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya, takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Kunci misterius. Pada suatu pagi yang cerah, di kota Baghdad yang ramai dan penuh kejutan, Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya, menyeruput secangkir teh hangat sambil menatap langit biru. Ia baru saja menyelesaikan tugas berat, menenangkan istri tetangganya yang mengira seekor ayam tetangga adalah suaminya yang berubah bentuk karena kutukan. Tiba-tiba, datang seorang utusan kerajaan dengan napas tersengal-sengal. "Abu Nawas, Kanjeng Raja memanggilmu ke istana segera. Ini soal keamanan negara." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Keamanan negara? Jangan-jangan ada kambing lagi yang mencuri mahkota raja," gumamnya sambil mengenakan sorban putihnya dan bergegas ke istana. Sesampainya di istana, Raja tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir seperti ayam kehilangan sarang. "Abu Nawas, aku punya masalah besar," kata Raja. "Kalau begitu, hamba akan menyumbangkan masalah kecil agar adil, Tuanku," jawab Abu Nawas santai. "Jangan bercanda, Abu Nawas. Ini serius,"
Aku kehilangan kunci rahasia istana. Kunci rahasia? Ya. Kunci itu bisa membuka ruang rahasia di bawah tanah istana. Di sana tersimpan benda-benda ajaib kerajaan. Tapi, kuncinya hilang. Anehnya, tidak ada yang mencuri. Semua pintu terkunci. Dan lebih anehnya lagi, semalam aku memimpikan seekor burung beo yang memakan kunci itu. Abu Nawas menahan tawa. Burung beo makan kunci besi? Mungkin itu burung beo ahli logam. Abu Nawas langsung menginspeksi ruangan. Ia melihat pintu-pintu yang semuanya masih terkunci rapat. Tidak ada bekas pembobolan, tidak ada sidik jari, meskipun saat itu sidik jari belum ditemukan, dan tidak ada jejak kaki misterius. Ia menatap lantai, menatap dinding, lalu menatap pelayan yang sedang mengintip dari balik tirai sambil makan kurma. "Kau?" seru Abu Nawas pada pelayan itu. "Apa kau melihat sesuatu mencurigakan?" "Tidak, Tuan, kecuali..." Pelayan itu menelan ludah. "Semalam saya mendengar suara raja berbicara sendiri." "Berbicara sendiri?" "Ya," katanya, "kalau tidak ada yang tahu tempatnya, bahkan aku sendiri tidak akan bisa masuk." Lalu terdengar suara bunyi. Klik, dan hening. Abu Nawas berpikir keras. Ia kemudian berjalan ke taman istana dan memeriksa sumur tua. Ia mencoba membuka tutup sumur, dan ternyata terkunci dengan rantai. "Raja," panggil Abu Nawas. "Apakah semalam Anda membawa kunci rahasia ke taman?" Raja mengerutkan kening. "Mungkin, aku biasa jalan-jalan malam sambil bicara pada diri sendiri agar terlihat penting. Dan mungkin, Anda mencoba menyembunyikan kunci dari semua orang, termasuk dari diri Anda sendiri," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Nawas meminjam kunci gudang istana, mencoba satu persatu pada rantai sumur. Hingga akhirnya, klik! Tutup sumur terbuka, dan di dalamnya, ternyata ada sebuah kotak kayu kecil yang mengambang dengan tali. Dengan hati-hati, Abu Nawas mengangkat kotak itu dan membukanya. Dan di dalamnya, terdapat seekor burung beo yang memegang kunci di paruhnya. Burung itu langsung berkata, "Aku tak salah. Aku disuruh. Aku tak salah." Raja melongo. Itu burung yang ada di mimpiku." Abu Nawas menahan tawa. "Tuanku, mungkin burung ini tidak hanya muncul dalam mimpi, tapi juga saat nyata. Dan mungkin, tuankulah yang memasukkan burung ini ke dalam kota agar menjaga kunci, lalu lupa sendiri." Raja merah padam. "Apa aku sudah sebodoh itu?" "Tidak, tuanku. Tuanku tidak bodoh, hanya terlalu kreatif," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Sebagai hadiah karena telah menyelamatkan keamanan negara, Raja menghadiahi Abu Nawas sebongkah emas. Tapi Abu Nawas menolaknya. "Hamba hanya ingin satu hal, tuanku." "Apa itu?" "Tolong, jangan beri tugas keamanan lagi jika pelakunya adalah burung berbicara. Karena berikutnya bisa saja dia melaporkan saya ke hewan lain." Burung beo tiba-tiba menimpali. Abu Nawas nakal. Abu Nawas minta kurma. Semua yang ada di istana tertawa terpingkal-pingkal, termasuk raja yang akhirnya berkata, "Baiklah. Kita nobatkan burung ini sebagai penjaga kunci terlucu dalam sejarah kerajaan." Dan sejak hari itu,
burung beo itu pun menjadi penghuni tetap istana. Ia diberi nama Beo Nawas, dan setiap pagi, ia selalu mengulang kata favoritnya. Abu Nawas jenius. Abu Nawas jenius. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Syarat mustahil. Pada suatu masa di Baghdad, di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ketenangan kerajaan sempat terusik oleh ulah seorang bangsawan kaya raya bernama Tuan Samir. Ia adalah pria angkuh yang senang memamerkan harta, kekuasaan, dan merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Tuan Samir memiliki tanah luas, karpet Persia mahal, dan bahkan burung beo yang bisa menyebutkan nama raja-raja. Namun, satu hal yang belum ia miliki adalah pengakuan bahwa dirinya lebih pintar dari Abu Nawas. Sang Khalifah, yang mengetahui niat congkak Tuan Samir, hanya tersenyum. Ia tahu, selama ini hanya satu orang yang mampu menaklukkan keangkuhan siapapun dengan kecerdikan tak terduga, Abu Nawas. Suatu hari, di hadapan para pejabat istana dan penonton yang penasaran, Tuan Samir mengajukan sebuah tantangan terbuka. Aku akan memberikan hadiah 1.000 dinar emas kepada siapapun yang bisa memenuhi 3 syaratku. Namun, jika gagal, dia harus menjadi pembantuku selama sebulan penuh. Khalifah melirik Abu Nawas yang duduk tenang di sudut ruangan. Ia tersenyum kecil. "Apa syaratmu, wahai Tuan Samir?" tanya Khalifah. Tuan Samir berdiri dengan penuh percaya diri. Ia mengacungkan jarinya dan berkata lantang. "Pertama, aku ingin seseorang membawa air menggunakan jaring ikan tanpa menumpahkan setetes pun." Orang-orang tertawa geli. Tapi belum selesai. Kedua, orang itu harus membawa seekor harimau dalam sangkar terbuka, tanpa membuatnya kabur atau menyerang. Suasana jadi sunyi. Dan ketiga, ia harus membuat matahari berhenti bersinar selama 1 hari, tanpa awan, tanpa hujan. Terdengar tawa kecil dari beberapa pejabat. Bahkan Khalifah mengangkat alis. "Syaratmu tidak masuk akal, Tuan Samir," kata salah satu penasihat. "Itulah intinya," jawab Tuan Samir licik. "Akan terbukti, tak ada yang lebih pintar dariku." Namun, dari sudut ruangan, Abu Nawas berdiri sambil tersenyum tenang. "Aku terima tantangan itu," katanya. Tuan Samir nyaris terbatuk. Apa kau serius, Abu Nawas?" "Sangat serius. Tapi aku pun punya 3 syarat kecil sebelum aku mencobanya." Khalifah tertarik. "Apa syarat-syaratmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melangkah ke depan dan berkata dengan tenang, tapi dengan sorot mata yang tajam. "Pertama, sebelum aku membawa air dalam jaring, aku minta Tuan Samir menutup semua lubang pada jaring itu, satu persatu." Tuan Samir diam. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata keluar. "Kedua," lanjut Abu Nawas, "sebelum aku membawa harimau dalam sangkar terbuka, Tuan Samir harus menjinakkan harimau itu terlebih dahulu, hingga bisa duduk manis seperti kucing rumahan." Orang-orang mulai tertawa. "Dan ketiga, sebelum aku menghentikan matahari bersinar, Tuan Samir harus mengangkat matahari dan menggantungkannya di langit dengan tali yang ia buat sendiri." Tuan Samir mulai berkeringat. Sorak tawa memenuhi aula. "Syaratku hanya 3. Dan semuanya, tidak akan aku langgar."
kata Abu Nawas dengan anggukan hormat. Khalifah tertawa terbahak. Ia berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas. Tuan Samir, jika kau merasa syarat Abu Nawas juga terlalu mudah, silakan penuhi syarat itu dulu, baru tantanganmu akan diterima. Tuan Samir pucat. Ia menunduk malu dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia segera meninggalkan istana, diiringi gelak tawa para hadirin. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menantang Abu Nawas dengan syarat-syarat mustahil. Karena semua orang tahu, di balik sorban putih dan senyum ramah itu, tersembunyi kecerdikan tajam yang tak bisa dikalahkan oleh kesombongan. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang, tanpa membawa harimau, jaring, atau matahari. Tapi ia membawa satu hal yang paling berharga, kemenangan yang elegan, tanpa kekerasan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Sepotong roti. Suatu hari, Abu Nawas berjalan di pasar dengan perut keroncongan. Ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Saat melewati sebuah toko roti, ia mencium aroma roti yang baru dipanggang. Wanginya begitu menggoda sehingga perutnya semakin lapar. Di depan toko, seorang pria miskin tampak sedang memegang sepotong roti kering. Ia tidak mampu membeli makanan yang lebih enak, jadi ia hanya menempelkan rotinya di atas asap masakan toko, berharap aromanya bisa menambah rasa pada rotinya yang keras itu. Tiba-tiba, pemilik toko roti keluar dan berteriak, "Hei! Kau harus membayar karena sudah mencuri aroma rotiku." Orang miskin itu kaget dan berkata, "Aku hanya menghirup baunya, tidak mengambil roti atau barang apapun." Namun, pemilik toko tetap bersikeras menuntut bayaran. Keributan itu menarik perhatian banyak orang, termasuk Abu Nawas. Melihat kejadian itu, Abu Nawas maju dan berkata kepada pemilik toko, "Aku akan membayar untuk pria ini." Ia lalu mengambil beberapa keping koin dari sakunya dan menggoyangkannya di depan telinga pemilik toko hingga terdengar bunyi gemerincing. Pemilik toko tersenyum, berpikir bahwa Abu Nawas akan memberikan uang itu padanya. Namun, Abu Nawas dengan tenang berkata, "Kau menuntut bayaran karena ia menikmati aroma rotimu, maka sekarang kau sudah menikmati suara uangku. Jadi kita impas." Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tertawa, sementara pemilik toko hanya bisa terdiam dengan wajah malu. Sementara itu, pria miskin itu bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya. Seperti biasa, Abu Nawas telah menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan orang yang tamak dan serakah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Ketenangan hati. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari, ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah. Aku mempunyai rumah yang amat sempit. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit,
sehingga kami tidak merasa bahagia. Kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor, dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu." Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba." Kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu, aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu." Kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan maka jual anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik, karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jual unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu sekarang jual domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu.
Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu. Kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Ya. Jawab orang itu. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.